sentimen khususnya dari suku bunga tinggi ini yang menyebabkan sulitnya untuk dari sisi konsumen untuk melakukan pembelian karena dengan adanya suku bunga tinggi tentunya secara likuiditas yang beredar dari masyarakat itu mengalami penyerapan sehingga dari sisi daya beli mereka memang memiliki eh, kecenderungan untuk memilih produk-produk yang memang lebih untuk aman, lebih untuk cepat untuk berputarnya dan juga kalau kita lihat secara karakteristik dari masyarakat Indonesia sendiri itu memang terdapat kecenderungan untuk apabila memiliki dana cukup lebih, misal kayak ratusan juta, mereka cenderung untuk relatif memilih produk-produk seperti kendaraan atau otomotif dibandingkan dengan membeli rumah. Dan ini menjadi salah satu sentimen yang menyebabkan untuk kenaikan dari industri sektor properti memang itu memiliki cycle-nya sendiri. Jadi mereka memang terdapat sebuah cycle sehingga setelah tren dari sektor otomotif mengalami kenaikan, biasanya baru akan diikuti dengan tren dari sektor properti karena seiring dengan mulai menurunnya suku bunga dan juga masyarakat yang mulai semakin gencar untuk memiliki dana dan untuk mulai memilih dari untuk membeli sektor properti atau rumah-rumah pertamanya dan juga kalau kita lihat secara demografi Indonesia sendiri akan sangat memiliki potensi mengalami lonjakan dari kebutuhan pembelian rumah khususnya untuk beberapa tahun mendatang mengingat bahwa generasi-generasi milenial dan generasi-generasi yang saat ini akan mulai membutuhkan untuk membeli rumah baru sehingga dengan sektor properti yang akan semakin kencang ke depannya ini akan menjadi potensi kenaikan dari saham-saham properti juga sehingga kalau kita lihat karena kita tahu bahwa saat ini memang dengan era suku bunga tinggi, ini akan cukup sulit untuk developer dan juga untuk masyarakat mampu membeli rumah. Sehingga pemerintah memberikan insentif dengan adanya pembelian rumah yang di bawah 2 miliar dengan keringanan pajak. Tentunya ini akan menjadi sentimen yang akan mendorong kenaikan dari saham-saham properti, sehingga mereka juga mampu melakukan penjualan produk-produk properti dengan lebih mudah dan ini akan menjadi dampak positif ke kemampuan dari developer untuk meningkatkan revenue-nya sehingga Baik. kita tahu bahwa dari secara cycle sektor properti juga saat ini sedang mengalami penurunan mengingat pasca recovery memang terdapat sebuah titik yang akan menunjukkan adanya penurunan sehingga ini akan menjadi potensi ke depannya setelah penurunan ini seiring dengan potensi ke depannya adanya penurunan suku bunga ini akan menjadikan sektor properti akan Baik. berpotensi mengalami kenaikan cukup cepat ke depannya. Oke, baik Mas Reza. Jadi Anda katakan tadi saat ini masyarakat lebih memilih untuk membeli kendaraan ketimbang rumah begitu ya, walaupun ada insentif DP 0%. Nah, apakah memang untuk insentif ini juga menjadi tidak tepat sasaran dikeluarkan oleh pemerintah yang mana dalam kondisi saat ini yang berharap pertumbuhan ekonomi kita akan terkerek naik? Dan yang kedua, pertanyaan untuk Anda adalah bagaimana Anda melihat pergerakan rupiah kita yang sebetulnya masih dalam zona terdepresiasi terhadap dolar pada saat ini? Silakan, Mas Reza. Ya, mungkin kalau memang dari sektor di Indonesia sendiri itu memang terdapat laggard lah kalau kita lihat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kalau kita lihat beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura dan negara lainnya itu memang sudah menunjukkan bahwa sektor propertinya sudah mulai menunjukkan rebound atau kenaikan yang cukup cepat. Sedangkan kalau di Indonesia memang ini adalah karakter dari masyarakat Indonesia sendiri yang memang cenderung untuk apabila memiliki dana lebih, mereka akan cenderung lebih memilih untuk membeli otomotif sehingga inilah yang menjadikan faktor adanya laggard dari sektor properti karena mereka juga cenderung untuk memilih kendaraan-kendaraan memilih produk lainnya sebelum membeli properti. Selain itu, kalau kita lihat memang terdapat potensi kalau kita beralih ke mata uang rupiah ya, memang rupiah saat ini juga cukup terdepresiasi meskipun dengan adanya kebijakan suku bunga tinggi saat ini dari Bank Indonesia. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan adanya pelemahan rupiah ini kalau kita lihat memang disebabkan oleh adanya dana keluar dari dana asing atau capital outflow.
Capital outflow ini disebabkan oleh banyak faktor, terutama kalau kita lihat investor asing cenderung untuk memilih berinvestasi di aset-aset luar negeri atau di Amerika Serikat sendiri, atau menarik kembali modalnya ke negara mereka disebabkan oleh suku bunga di Indonesia saat ini masih kurang menarik untuk diinvestasikan, mengingat bahwa memang terdapat risiko kerugian dari mata uang dengan ketidakpastian nilai mata uang rupiah, dan memang rupiah sendiri juga cukup sulit untuk mempertahankan mata uangnya, mengingat bahwa memang dari sisi eksportir untuk menahan dari devisa hasil ekspornya di dalam negeri ini cukup sulit, sehingga mereka relatif untuk menyimpan dananya itu di negara lain. Seperti yang kita tahu, sempat terdapat sebuah riset di tim riset CNBC Indonesia yang menemukan bahwa memang dari hasil ekspor dalam negeri kita ini terdapat penyimpanan dana di beberapa negara lain seperti di Singapura, yang inilah yang menyebabkan meskipun lonjakan ekspor, meskipun terjadinya komoditi boom yang terjadi pada 2022 lalu, hingga harga batu bara menyentuh level $450 per ton, itu Baik, masih kurang mampu untuk sentimen penguatan rupiah yang disebabkan oleh adanya penyimpanan devisa hasil ekspor tidak di dalam baik. Indonesia, seperti itu.